الله وقربه من الله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil bab rahmatillah. Adada ma fi ilmina salatan wa salaman daiman bidawi mulki wa nashabi wa kulli daratin fi marhum ba'du. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam pengajian kita, rutinitas kita. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita, Allah berikan kebaikan buat kita, Allah angkat derajat kita, Allah jadikan kita orang yang senantiasa bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pulang dari sini membawa manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fadhil Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu nafa'ana fi ilmi fi dharani amin. Berkata Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu di dalam kitab beliau mengatakan, engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang, engkau tidak akan bisa menyenangkan hati orang lain sebanyak-banyaknya, nggak bisa. Oleh karena itu cukup perbaiki hubunganmu sama Allah, maka Allah yang akan senangkan hati orang lain lewat dirimu. Dan jangan terlalu peduli dengan manusia atau penilaian manusia, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Kalimat ini kalimat yang berharga kalau dipahami dengan hati, dipahami dengan iman. Kata Imam Syafi'i, engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang. Oleh karena itu cukup perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, ya, maka secara tidak langsung kau akan memberikan kebahagiaan buat orang lain. Ini ucapan Imam Syafi'i ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak orang ya yang sibuk berusaha mati-matian demi menyenangkan hati orang lain, padahal Imam Syafi'i udah bilang nggak bisa. Jaga aja hubungan sama Allah, nanti orang ikut dapat kebahagiaannya. Khususnya dalam kehidupan kita, dalam mencari rezeki, dalam urusan nafkah, dalam urusan keluarga. Berapa banyak orang yang begitu berambisi untuk menyenangkan istrinya, menyenangkan anaknya, menyenangkan keluarganya, menyenangkan ini dan itu, padahal dia nggak punya daya. Maka cukup perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Penilaian manusia ini penting untuk kita pelajari, tapi bukan variabel yang harus dikhususkan. Oh, saya hidup berdasarkan apa kata orang. Kalau orang bilang A, berarti saya harus perbaiki. Enggak, belum tentu. Ya, kita ikut bagaimana apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu kebenaran maupun kebaikan itu sendiri. Jadi, ucapan Imam Syafi'i ini jadi pelajaran buat kita untuk senantiasa ya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita mampu menyenangkan hati manusia. Ya. Jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya hati manusia itu ada. Nah, ini yang terjadi, hadirin, Anda pesan hati-hati. Sumber pencarian rezeki dengan cara yang haram atau melanggar syariat itu biasanya karena terlalu ambisi untuk menyenangkan orang lain, terutama orang-orang yang kita cintai. Itu sumber awal kehancuran. Saya pengen nyenengin orang tua saya, maka segala cara dilakukan, yang penting saya bisa nyenengin. Saya pengen nyenengin istri saya pengen nyenengin keluarga saya, maka segala hal dia tidak peduli, yang penting saya bisa nyenengin dia. Nah, ini yang terjadi apa? Karena penilaian manusia menyebabkan dia memutuskan hubungan dengan Allah, bukan malah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan sampai karena tekanan, karena tekanan kita rela berbuat apapun. Ya, hati-hati nih buat kita nih para pekerja keras untuk menjaga. Ya, jangan sampai karena sayang atau karena cinta terhadap orang-orang yang kita cintai, padahal kalau memang benar-benar cinta dia akan menjaga dengan baik. Jangan sampai masuk sesuatu yang haram. Ada seorang bapak korupsi, anaknya ikut dibully di sekolah. Ada seorang, saya punya teman dulu begitu, punya teman anaknya
siapa dulu, Surya Dharma Ali itu, Menteri Agama. Ya, itu satu kelas anaknya sama anak di sekolah dulu. Bapaknya korupsi, habis anaknya dibully di kelas. Gitu. Habis dibully di kelas. Yang korupsi bapaknya, yang dibully anaknya. Jadi Islam ini ngajarin bahwa segala sesuatu perbuatan itu pasti ada imbasnya, nggak ada enggak. Yang berbuat bapak, yang kena anak. Yang berbuat bapak, anak yang kena orang tua. Jadi nggak bisa hidup itu dengan bahasanya saya ini hidup saya, hidup saya. Ya. Saya mau berbuat apa bebas, nggak akan. Toh juga saya nggak merugikan orang. Kata siapa nggak merugikan orang? Cuma dari kasih lihat aja bentuk kerugiannya kayak apa. Ya. Karena kerugian itu nggak bisa dilihat pakai mata. Justru pakai mata kadang nggak terlihat rugi. Ya. Bisa jadi kerugian itu imbas. Ya, dalam satu perbuatan. Makanya hati-hati buat kita para pekerja keras, jangan sampai kita berjuang mati-matian mencari harta, tapi karena kita dengan dalih cinta kepada keluarga kita, hal haram kita nggak peduli. Yang penting saya cukupin nafkah. Itu bukan nafkah yang ente kasih buat keluarga, itu bukan nafkah, itu racun kata Imam Syafi'i. Itu bukan lagi ngasih nafkah, itu ngasih racun yang kemudian hari menyebabkan kehancuran hakiki dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita, dalam kerabat kita. Jadi kalau dengan dalih-dalihnya saya mah begini, habis bagaimana? Ada seorang perempuan, jadi mohon maaf, ya kerjanya di dunia malam, habis bagaimana? Ini semua buat anak-anak. Yang penting anak saya bisa mondok, bisa pesantren, bisa belajar. Saya cuma cari duit dengan cara yang haram. Ente cuma lagi bangun bibit-bibit penerus. Karena yang dikasih adalah racun, bukan obat. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya bapaknya nyolong, anaknya hina. Bapaknya begini, anaknya kena. Itu imbas dari sebuah perbuatan. Nah, Islam itu menjaga, khususnya urusan makanan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, makanan itu gak kelihatan, tapi ngerusak segala-galanya. Ini cuma perkara makanan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, doa orang yang gak dijabah, yang pertama harus diperbaiki apa? At-thibut ta'am. Perbaiki makannya dulu. Kalau perbaiki makan berarti perbaiki apa yang harus didapatkan dulu. Ya, baru bisa perbaiki makannya. Kalau dapatnya haram, makannya haram juga. Alhamdulillah kita. Ya, jangan sampai makan makanan yang haram ya masuk ke keluarga kita. Ya, dalam Al-Quran Allah bilang apa? Wa faqra fi udunihim waqra. Orang kalau udah masuk makanan haram tuh kupingnya jadi daging makanannya, nggak bisa dengar nasihat orang, udah nggak bisa lagi. Hatinya gelap. Kenapa? Yang masuk haram terus nggak bisa. Hatinya gelap, semuanya gelap, udah nggak bisa terima masukan orang, nggak terima nasihat orang. Ya, jadi kalau ada anak nggak bisa dinasehatin, lihat bapaknya ngasih makannya udah halal apa haram. Ya, anak ditaruh di universitas yang pintar apa segala macam, tapi nggak jadi pintar, jadi bodoh. Lihat bapaknya kasih makan pakai apa. Emang sepengaruh itu, buktiin aja. Karena Islam Nabi Muhammad itu ngajarin semua dengan analogi yang jangka panjang, bukan dengan hari ini. Makanya bagi kita para orang tua, bagi kita para pekerja keras, tolong agak berpikir dua kali dalam mengkonsumsi apa yang masuk dalam tubuh kita dan keluarga kita. Makanya dibilang, ada seorang orang tua nih, ada seorang istri di rumah, dia tidak maksiat, anaknya tidak maksiat, dia hidup dengan kebaikan di rumahnya. Bapaknya hidupnya maksiat, pulang bawa duitnya dibawa dikasih ke istrinya. Istrinya menerima dari apa yang ada. Jangan ngomong rumah tangganya panjang. Ini hidup, ya. Kenapa? Apa yang diterima itu akan dirasakan oleh setiap yang makan daripada apa yang ada. Nah, makanya ini jadi pelajaran buat kita. Ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wala tadlu biha ilal hukami lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta kepada sesuatu ya yang mendatangkan dosa. Padahal kamu tahu itu dosa. Tapi habis bagaimana? Cara paling gampang jualan begini, paling cepat. Kalau nyari halal susah, apa-apa. Kenapa? Dengan apa yang kita cari yang gampang tapi ujungnya adalah susah. Kita cari susah, ujungnya adalah gampang. Ya.
Mudah-mudahan Allah jaga kita insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibi ma kasabtum mimma akhrajna lakum min al-ardi wa la tayammamuna khabitha minhu tanfiquna wa la tastum bi akhadhihi ila ma ta'midun. Orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu itu tidak mau mengambilnya. Sebenarnya nggak mau makan makanan yang haram, cuma ini doang jalan paling cepat dapetin duit. Ini cara yang paling instan. Sebenarnya Anda nggak mau, ini batil, ini Anda nggak mau dan sebagainya. Kalau nggak mau tinggalin. Ya, lebih baik kita punya istri kelaparan daripada harus masuk makanan yang haram, makanan yang batil, makanan yang syar ke dalam tubuhnya. Sebab imbasnya bukan apa? Hari itu masalah kita selesai dengan rumah tangga kita. Hari itu selesai. Kita kasih makan dengan duit yang haram, selesai hari itu. Tapi jangan ngomong bakal selesai di kemudian hari. Ya. Karena itu imbas kata Nabi Muhammad SAW dari bentuk harta yang haram, mencuri, menyolong, zalim, itu harta haram semuanya. Apalagi riba, itu semua harta-harta haram. Itu semua harta haram. Jadi kalau kita mau makan itu semua, nikmati hasilnya. Ya. Makanya apapun masalah kita itu bisa ditarik tenang sebenarnya, nggak jauh-jauh dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini Nabi pernah bilang dalam hadis riwayat Muslim, seorang laki-laki melakukan perjalanan panjang, rambutnya kusut, tubuhnya debu. Dia mengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Padahal kata Nabi Muhammad, ini orang makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan yang haram. Maka bagaimana doanya bisa dikabul ya Rasulullah? Walaupun dia jalan perjalanan yang panjang, walaupun dia perjalanan yang luar biasa jauhnya untuk niat cari rezeki, niat ikhtiar, ya niatin itu ikhtiar. Tapi tiap hari yang dimakan haram, yang diminum haram, ya rambutnya pakaiannya dari hasil beli yang haram. Gimana doanya bisa dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Habis itu ujung-ujungnya nyalain Tuhan, gue jahat. Ini Tuhan yang jahat, tapi kita yang bodoh, kan begitu. Tuhan yang jahat, tapi kita yang menutup diri. Ya, dengan itu semua kita nggak mau masuknya segala kebaikan Tuhan kepada kita. Kita tutup aksesnya dengan memakan yang haram. Saya tutup semua akses kebaikan Tuhan kepada diri saya dengan saya menikmati semua yang haram. Dengan saya menikmati semua yang haram, maka saya menutup semua akses rahmat, taufik, hidayah kepada diri saya dan keluarga saya. Ketika sebuah keberkahan itu tidak masuk dalam rumah tangga, kehidupan dan hari-hari kita, jangan pernah nyalahin Tuhan. Jangan pernah nyalahin Allah. Karena kita yang menutup pintu rapat-rapat itu semua. Alhamdulillah. Ya, makanya kalau istri kita cuek, menutup mata dengan sumber nafkah suaminya karena mau hidup miskin, udahlah mau duit dari mana, yang penting kita makan. Itu kalau yang tidak dapetin istri kayak begitu, ya itu sama aja dia pasrah disuapin racun oleh suaminya dan dimatikan secara perlahan. Dia pasrah. Ya, lebih baik kita hidup apa adanya daripada bisa beli ini itu tapi dari uang yang haram. Orang yang makan duit haram dalam rumah tangganya berarti dia lagi ngebakar rumah tangganya di dunia dan di akhirat. Dua-duanya dibakar. Alhamdulillah. Hati-hati dalam rumah tangga kita, kehidupan kita sehari-hari, jangan sentuh yang haram. Bahaya ya. Doa nggak dijabah, saya udah sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ini itu doa nggak pernah dijabah. Yang paling pertama kali koreksi makan ini gimana? Ati butuhan itu makan dari apa? Dari duit yang mana? Dari duit halal atau duit haram? Dari sikat kanan sikat kiri, nyolong kanan nyolong kiri, atau benar-benar dari hasil keringat kita? 10.000 kita pakai buat makan itu lebih baik daripada 100.000 dari duit yang haram. Ya. Allah jaga kita. Kata Imam Ghazali, wa ma tagadza bil harami fasa qalbuhu wa lam yastajib da'watuhu. Barang siapa yang memberi makan dengan harta yang haram, maka hatinya menjadi keras dan doanya tidak akan dikabulkan. Jadi kalau satu rumah isinya makan yang haram, satu rumah hatinya keras, satu rumah doanya nggak dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sumber pangkalnya siapa? Makanan dari suami sebagai pemberi nafkah. Nah, makanya mudah-mudahan jangan sampai kita diberikan hal semacam itu. Al-malu kata Imam Qayyim al-Jauziyah, al-Qayyim, al-malul haramus sukhr.
wa huwa sababun fi ta'assati al-hayati wa dhulmati qalbi wa halakal bait. Harta haram itu racun, penyebab kesengsaraan hidup, kegelapan hati dan kehancuran rumah tangga. Kelima, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau kita lihat itu sebab-sebabnya. Saya orang sebab begini, sebab begitu, kita harus tahu sebab yang luas. Bukan jadi baiknya supaya kita paham. Ya, ilmu itu begitu luas. Nabi ngasih tahu, Allah ngasih tahu karena Allah lebih tahu. Jadi kalau dibilang jangan makan harta yang haram, ya tapi mau gimana? Udah tahu, Allah lebih tahu nih. Ya, makanya kalau sekarang jadi orang-orang yang pengen bagaimana itu, kadang-kala kita menanggapi hal semacam ini kadang capek. Ya, sudah dibilang jangan makan yang haram. Ya habis mau gimana? Bukan habis mau gimana? Ya pikirin cari yang halal kan begitu. Kita ini dikasih sama Allah bukan jadi orang yang bodoh, bukan jadi orang yang tolol, bukan jadi orang yang tidak punya otak. Allah kasih kesempurnaan kepada kita buat berpikir. Ya, kadang-kala kita nggak bisa itu pakai otak kita buat berpikir sehingga kita menerima arogan. Habis mau gimana? Dapatnya cuma yang haram. Terus gimana? Dapatnya cuma yang haram. Mati aja lebih enak kalau kayak gitu. Kenapa? Tertutup dia punya pengetahuan. Ya, habis mau gimana? Ya, kalau nggak kayak gini saya nggak makan. Ya udah mati aja mendingan daripada harus makan yang haram. Jangankan kayak gitu, kita menyentuh perempuan yang bukan muhrim aja kata Nabi SAW. Ya, lebih baik ditusuk dengan besi panas daripada harus menyentuh yang bukan muhrim. Tapi kan ya habis gimana? Anda belum bisa ngamalin itu. Mati aja nggak ada gunanya. Kenapa? Kalau saja manusia, ya Nabi, ulama ngomong dia udah nggak dengar, Ustadz ngomong dia nggak peduli nih, ya Kiai ngomong dia nggak peduli nih, terus Nabi Muhammad ngomong dia nggak peduli nih, Allah ngomong dia nggak peduli juga, siapa lagi mau dengerin? Mati, nggak ada gunanya hidup. Udah Tuhan yang ngomong dia nggak peduli, Nabi yang ngomong dia nggak peduli, Ustadz ngomong dia peduli, lalu siapa yang mau dia peduli dalam hidup dia ngomong? Dia ngomong. Karena semua derajat-derajat yang mulia di dalam kehidupan atau sosok-sosok yang tidak bisa tergantikan oleh apapun, yang memberikan dia rezeki, yang memberikan dia petunjuk, yang menjadi penyelamat di yaumil qiyamah, Nabi Muhammad SAW, yang memberikan arahan dia di hadapan dia, tidak ada yang bisa dia dengarkan. Lalu apalagi mau diharapkan dari hidup ini? Ya, nggak ada gunanya. Gitu. Maka kita lebih parah dari Fir'aun. Fir'aun aja masih mau dengar ucapan Musa. Walaupun dia bertentang, dia masih mau mendengar ucapan-ucapan Nabi Musa. Semua musuh-musuh Islam rata-rata mendengar. Nabi, jangankan itu, Abu Jahal itu musuhnya Nabi Muhammad SAW. Setiap majelisnya Nabi, Abu Jahal datang, duduk di belakang, mendengar setiap ucapan-ucapan disampaikan Nabi Muhammad. Walaupun tujuannya untuk mencari kesalahan, tapi masih mau dengar. Bahkan orang-orang kafir itu masih mau menitipi hartanya sama Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia benci sama Nabi, tapi dia titipin karena dia tahu Nabi Muhammad punya amanah, orangnya amanah, mau dititipin harta. Bayangin, artinya sebejat-bejatnya orang aja masih mau dengar. Ini ada orang yang udah nggak peduli. Ustaz ngomong, Kiai ngomong, Habib ngomong, ulama ngomong, apa Nabi ngomong, Al-Quran, Allah SWT berfirman, dia nggak peduli, dia tutup dirinya dengan itu semua. Begitu Allah berikan azab, Allah berikan ujian yang berat, maka dia menyalahkan kehidupan ini. Padahal dia menciptakan kehidupan itu, dia desain. Dia desain kehidupannya. Gue mah bebas, gue freedom. Ya, freedom, gue bebas, gue gak mau diatur, gue gak mau dinyambut segala macam, gue bebas. Begitu tuh masalah, dia salahkan ini semua. Apa-apaan nih, apa-apaan di takdirnya? Takdirnya lo yang bikin diri, lo yang ciptain jadi seperti itu, lo yang merusak. Ya, lo yang desain dengan memberikan makan kepada rumah tangga lo dengan makanan yang haram. Begitu terjadi masalah, kenapa istri gue begini? Lo yang salah. Dari dulu Anda selalu sampai begitu. Anda udah selalu bilang ketika ada yang nanya, rumah tangganya, dia cerita, istri saya begini, enggak, yang salah lo, bukan bini. Istri bagaimana didikan suaminya, berarti lo gagal didik istri. Udah begitu aja. Ya. Kenapa? Karena memang Allah udah ciptakan itu dengan kehendak. An-nafaqah al-haram la tabni baitan bal tahdimuhu wa la tardillahi bal tajrib la'natahu. Nafkah harta yang haram tidak membangun rumah tangga, justru menghancurkan dan tidak mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang membangun rumah tangga dengan harta yang haram, berarti dia lagi ngancurin rumah tangganya sendiri, yang desain kehancurannya. Alhamdulillah, tuh anaknya makan, ini makan, keluarganya makan, semua
dia atur, tuh dia desain. Makanya jangan, ya kita boleh mencari dunia ikhtiar, tapi tolong hal semacam ini hati-hati, jangan gampang memakan hal-hal yang riba ya, dengan berbagai macam unsur riba yang ada, yang kita tahu dan kita yakini bahwa itu akan masuk ke dalam mulut. Tinggalin, dak mayribu ila malayribu, tinggalkan apa yang kalian ragu menuju apa yang kalian tidak ragu, itu lebih baik ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, sungguh setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuk dirinya. Ya, kalau kita ini anak-anak kita gedenya nih dari harta yang haram, nggak ada surga, nggak pantas buat dia. Neraka lebih pantas buat dia. Artinya apa? Takdir akan menggiring dia kepada apa? Kepada neraka. Kenapa? Karena dia digiring oleh ayahnya menuju neraka. Dia mulai dari makanan. Dimulai dari makanan. Nah, Allah jaga kita insya Allah. Allah lindungi kita insya Allah. Ini perihal penting nih. Perihal paling jangan main-main sama urusan ini. Ya, ini perihal penting. Makanya tahu deh, kayak Anda di sini Anda pernah sampai, Anda di Darul Asyik ini, Anda berbisnis, Anda berdagang, Anda tahu dagang itu duitnya semua keluar masuk dengan berbagai jenis. Ada yang begini, ada bunga, ada ini, semua tercampur. Ya, ada yang halal, ada yang haram. Tapi urusan makanan dari santri dan keluarga Anda tidak pernah nyentuh dari duit perdagangan kita sama sekali. Kalian tahu. Ya, urusan lain bangun pondok apa segala bisa, tapi urusan makan dari Darul Asyikin berdiri sampai sekarang ya, anak-anaknya juga segini apa segala macam, tidak pernah satu kali pun makan dari uang itu semua. Ada uang yang khusus yang tidak pernah dikutak-katik, itu hanya untuk urusan makan anak-anak, dari berasnya sampai lauk pauknya. Karena ini hal yang paling sensitif ya, yang harus diperingatkan, nggak main-main dari urusan ini ya. Ini mesti agak hati-hati ya, yang anak-anak makannya semua tiap hari dan sebagainya ya, pagi, siang, sore, malam, itu semua udah ada dananya khusus yang tidak terkotak-katik dari duit apapun, perdagangan atau usaha apapun. Dia punya dananya sendiri secara pasif ya. Kenapa? Kan ini hal penting. Karena kalau udah masuk sesuatu yang haram, susah mencari ilmu, susah belajar, susah menghafal, dan terbangun dengan daging-daging yang haram. Alhamdulillah tadi jangan sampai Allah berikan buat kita hal-hal semacam itu ya. Nah, makanya kata Imam Qayyim, tidak ada keberkahan dalam harta yang datang dengan cara melanggar syariat meskipun tampak banyak di mata manusia. Ini pelajaran penting buat yang hadir semua. Kenapa anak ada keras terhadap orang-orang yang bilang kan kerja juga ibadah ya, kan gitu ya, ente ngaji ya, habis kan anda juga cari nafkah buat keluarga nih. Kenapa anak keras masalah itu? Karena ingat kata Imam Qayyim, tidak ada ibadah yang dilakukan secara melanggar syariat. Apapun bentuk pelanggaran syariat, maka tidak ada kata ibadah di dalamnya ya. Jadi kalau ada orang yang pada hari ini dia bekerja, beraktivitas, tapi karena aktivitas tersebut menyebabkan dia melanggar syariat, contoh dengan dia kerja, dia main perempuan di luar, dengan dia kerja, dia main perempuan di luar, dengan dia kerja, dia tinggalin semua sholat, dengan dia kerja ya, dia lakuin segala bentuk hal-hal yang haram. Apa ibadahnya? Mutlakan, udah mutlak, tidak ada ibadah dalam pekerjaan ini sedikit pun. Makanya kita tarik dulu ngaji, sebab kita nggak tahu di luar sana apa yang dikerjain. Paham ya? Jadi kalau kita nggak paham, namanya kan anda juga kerja ya, cari duit juga, kan itu juga ibadah. Ibadah itu menurut ente, jangan kita berpikir ibadah itu niat ibadah, betul, pahala niat ibadahnya udah dapat, tapi apakah pekerjaannya dihitung ibadah? Kalau melanggar syariat, maka tidak ada ibadah di dalamnya. Apapun bentuk sesuatu perbuatan yang melanggar syariat, tidak ada ibadah di dalamnya. Ingat baik-baik. Makanya kita dakwah, kita ajak ngaji, atbi sayyat hasanat abuha, barengin perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kita nggak tahu perbuatan buruk apa yang tercermin di dalam kehidupan kita. Sebab kenapa? Anak tahu dunia bisnis, anak tahu dunia dagang, anak tahu dunia entertain, anak tahu dunia itu semua. Atbi sayyat hasanat abuha, barengin perbuatan buruk dengan perbuatan baik, biar ampunin dosa kita, jadi barokah, rezekinya jadi barokah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalakum
wa amwalu ya iktaraftuha wa tijaratun wa takshawna kasadaha wa masakina wa tardawnahu ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadi fisabilillah fatarabasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi qaumil fasiqin. Kata Nabi Muhammad SAW, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Niscaya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, dianggap fasik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang semacam itu pentingin keluarga ya daripada Allah, pentingin pekerjaan daripada Allah, pentingin ini semua daripada Allah. Habis itu ngomongnya cara biar jadi pembenarannya apa? Kan kerjaan juga ibadah. Akal-akalan aja isinya. Kerjaan ibadah. Anda juga cari nafkah berangkat pagi dan itu juga ibadah, juga ibadah, juga ibadah. Malas aja kita bahas sebab panjang kalau mau dijelasin. Tetap aja nggak ada pembuktian dari hujah yang kuat bahwa ibadah yang dikerjain itu bisa dikatakan sebagai ibadah, pekerjaan itu sebagai ibadah. Ya, yang dimaksud kerjaan itu sebagai ibadah, lakukan pekerjaan niatkan karena Allah. Ya, lakukan pekerjaan niatkan karena Allah. Lalu tunjukkan bahwa Allah SWT hadir dalam setiap pekerjaan dia. Ya, karena ada pertanyaan tuh ya. Yang tahu niatkan dirinya, kita nggak tahu. Kita, ya. Tapi perbuatan seseorang itu menggambarkan isi hatinya, paham ya? Ini mengerti ya? Jadi kalau yang tahu niatnya kan cuma dia, ya niatnya tahu cuma dia. Tapi perbuatan seseorang itu mencerminkan apa isi niatnya. Jadi kalau niatnya baik, perbuatan akan mengiring kepada kebaikan karena niatnya baik. Jadi itu menjadi penentunya. Ya. Jadi pelajaran, makanya jangan sampai ibadah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melanggar syariat. Ya, karena orang kalau udah melanggar syariat ya dosa boleh, orang buat dosa nggak dilarang. Ya, buat dosa nggak dilarang karena Nabi SAW tulis ada foto tiap orang itu tempatnya dosa. Ya, tapi tolong kita disuruh untuk senantiasa menjaga syariat Islam dan jangan sampai melakukan perbuatan yang melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dosa yang dikerjain silakan bertobat karena pintu tobat juga dibuka. Jangan sampai kerja itu jadi Tuhan yang baru. Makanya kata Nabi Muhammad SAW apa? Celaka hamba dinar, katanya. Celaka hamba dinar. Celaka hamba-hambanya di dinar. Maksudnya celaka hamba yang hambanya duit, yang dia diperbudak oleh duit. Dia nggak mau perbudak duit, maunya dia diperbudak sama duit. Perbudak sama duit. Tapi gimana ini kan aneh buat nafkah, cari buat makan keluarga, buat makan apa segala macam. Ini bagus, tapi niatkan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang sesuai syariat. Jangan dilanggar. Ya, ini emas nih. Karena kalau kita bisa menjalankan sesuai syariat, kita lebih mulia daripada ngaji bisa. Ya, makanya ada cara nih. Kalau ente pengen kerja ente bernilai ibadah, 6 syarat ketentuannya. Ada 4 syarat ketentuan. Yang pertama, niat karena Allah. 1. Niatkan karena Allah, bukan niat bikin bini kita senyum, bukan niat biar bini kita nggak marah-marah. Ya, niat karena Allah, bukan cuma cari cuan. Niatin karena Allah. Mesti kerja karena Allah. Bukan karena Allah nyuruh saya kerja, nggak bakal saya mau kerja. Punya rebahan di rumah. Karena Allah nyuruh aja gitu. Ya. Yang kedua, caranya halal. Hilangkan riba dan manipulatif. Riba hilangkan, hapus. Ya, hapus apapun untuk riba, pinjol, ya, apalagi dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan riba, tinggal apa ganjil batu, kalau lapor ganjil batu, atau kalau lapor datang ke sini, naruh asikin bermuka, tapi jangan pernah sentuh riba, ya, jangan pernah sentuh riba, ya, tidak melanggar syariat, ya, tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa, gara-gara saya kerja saya jadi nggak kuat nih puasa saya batal, apa ibadahnya? Kerjaan ibadah apa? Kerja melanggar syariat namanya. Ya, zakat dan sebagainya. Ya. Terus tidak melalaikan kewajiban utama. Kerja hanya sarana, tujuan adalah Allah. Ya. Di saat sudah waktunya dia punya kewajiban, dia tunaikan kewajiban. Ya. Jangan sampai jadi berantakan. Makanya kalau ente bisa bedain boleh, misalnya ente lagi kerja nih,
gara-gara kerja ente, terus ente tinggalin sholat, itu biasanya gak ada berkahnya kan? Gagal, berantakan. Kenapa? Karena hilang keberkahannya. Jadi bukan ibadah tuh, walaupun niatnya ibadah, tapi di mata Allah udah bukan ibadah lagi. Ya, tapi jaga dengan baik. Ya, jangan sampai kita melanggar syariat. Ini pesan. Mudah-mudahan jadi baiknya buat semua. Ya, biar kita nggak jadi orang-orang yang senantiasa lupa diri dalam hari-hari. Makan makanan yang haram. Kalau bini kita marah di rumah, nyari duit susah, biarin perang. Ya, daripada nggak ada duit nyuruh kita nolong kayak sana ke Indomaret, selipin di celana. Yang penting ini kan demi anak bini. Ya, itu sering terjadi kan, demi anak bini, tampar yang begitu, racun gua kasih makan lu. Jangan. Lebih baik kita kerasin, tegaskan dengan baik daripada ikutin apa yang dia mau tapi salah di mata Allah Subhanahu wa taala, salah di mata manusia. Dan kita salah, kita bisa taubat. Yang bahaya itu kalau efeknya, imbasnya dari perbuatan kita itu ke anak-anak keturunan kita semua itu. Ente beli telur, beli ikan haram. Ya, mungkin perbuatan ente nyolong itu bisa diampunin sama Allah, bisa. Ampun ya Rob, ampun. Tapi ketika itu masuk ke anak-anak kita, masuk ke keluarga kita dan sebagainya, itu berimbas menjadi daging-daging. Ya, jangan salahin kalau bini kita susah banget subuh. Jangan salahin, kenapa? Kuping isi daging semua. Ya, dikencingin sama saya, bukan setan lagi kencing. Setan kencing itu buat orang baik, ya, yang lu lalai, goflah dari Allah. Tapi kalau udah yang benar-benar susah dibangunin, itu daging tuh. Ya, fi udhunihim waqra, kata Allah dalam Al-Qur'an. Di kuping itu udah daging semua isinya. Makanya suara aja udah nggak benar, udah nggak dengar sama sekali. Udah daging semua isinya. Jangan salah, sebab apa yang dimakan itu jadi daging. Allah bilang balik. Ya, jaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, cari dari keringat kita, cari dari ikhtiar kita dengan baik, cari harta yang halal atau ibadah. Dan ingat, cari harta yang halal itu capek. Kalau kita bicara haram gampang. Kita bisa tanya ke Tama, tahu dia jalannya banyak. Ada banyak, buka Google tuh ada banyak. Ya, cara yang halal itu sedikit. Ya, tapi kalau udah dapat halal dan berkahnya, di kemudian hari akan lebih banyak dari yang haram. Akan lebih banyak dari yang haram. Karena ini bagaikan investasi kepingan emas kalau kita bilang. Saat ini kita berjuang, ya, dari perjuangan itu akan mendatangkan harta yang berlimpah, yang bermanfaat, karena filterisasinya tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dari perjuangan tersebut. Tapi kalau itu mau yang cepat-cepat aja gampang. Kita jualan barang orang aja cepat laku ya. Ada handphone nih, kita ambil nih, hebat dijual, laku nggak? Duit langsung dapat, gampang. Kalau yang haram gampang, cepat, langsung dapat, instan. Tapi kalau yang halal itu banyak proses demi prosesnya, imannya mesti diatur, kesabarannya, ketenangannya, jiwanya, emosionalnya, semua mesti dikontrol. Artinya apa? Dengan ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i, man arada dunia fa'ali bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilm. Kalau pengen dunia cari ilmunya, pengen akhirat cari ilmunya. Kalau pengen dua-duanya, genggam ilmu dua-duanya. Insya Allah jadi pelajaran buat kita ya. Jadi jangan gampang tergoda oleh godaan syaitan yang berwujud manusia. Siapa itu? Para wanita, ya, para wanita jangan. Katanya ada ucapan begini tadi kita bahas. Orang miskin jangan macam-macam dengan orang kaya. Orang kaya jangan macam-macam sama penguasa. Orang miskin macam-macam sama orang kaya diinjak. Orang kaya macam-macam sama penguasa, habis duitnya, diperes. Penguasa jangan macam-macam sama perempuan. Oh, ada lagi. Karena perempuan ini di atas orang miskin, di atas orang kaya, di atas penguasa. Bahkan penguasa bisa tunduk sama perempuan. Oh, tinggi derajatnya. Kelasnya beda. Jadi kalau kita levelnya masih miskin, masih belum kaya, masih miskin, harus banyak lebih berhati-hati. Ngerti gak? Yang paling berhati-hati sama siapa? Bukan sama yang bakal injek kita, bukan sama yang bakal menguasai kita, tapi di atasnya itu semua. Namanya wanita. Setengah akal, dia menjalani kehidupan kata Rasulullah dengan setengah akal. Itu kalau melihat orang gila di jalanan pusing gak? Pusing. Dia nimpuk dia. Perempuan kata Nabi setengah akal. Orang gila hilang akal, di setengahnya. Sehingga kata Rasulullah setengah akal. Jadi kita yang Allah kasih kesempurnaan akal harus pintar menghadapi yang setengah akal. Nggak bisa habis. Ente marah,
panjang urusannya, tinggal marah. Kalau orang gila kan bertindak semaunya, bahasa begitu. Nah, ini di atas penguasa. Bahkan penguasa aja kita ketemu pejabat-pejabat, ya kan kasus mana saya betul pejabat A, pejabat B. Ini pejabat nih, udah punya kontrolin terhadap negara, bisa nunduk sampai wanita. Saking tingginya kekuasaan. Apalagi nggak punya kuasa, apalagi nggak punya harta. Makin kacau ya. Makanya pintar-pintar belajar bagaimana cara menghadapinya, bersikapnya dan sebagainya. Jadi nggak jadi mudarat buat kita. Kalau jadi mudarat sudah selesai. Jazakallah khair. Ya, ketemunya selesai sudah. Ya, itu bisa berubah. Hidup kita bisa berubah secara struktural. Set langsung berubah, set langsung berubah. Ya, kenapa? Karena perbuatan kita. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita insya. Jadi jangan sampai terkontaminasi oleh kehidupan ini. Ini keras, ya. Dan khususnya dalam harta yang haram. Ada wanti-wanti nih buat anak-anak juga nih. Ya, jangan biasain makan makanan haram. Ya, efeknya di kemudian hari. Ya, itu cuma bisa bilang anda nggak bisa jadi orang, anda jadi apa, nggak bisa jadi apa-apa karena dimulai dari harta yang haram. Buang jauh-jauh. Makan yang pasti-pasti aja halal. Makan izin dan sebagainya itu lebih baik daripada harus memakan makanan yang haram. Dan kalau orang udah terbiasa, nggak masuk, nasihatnya masuk, keras hatinya, yang ada yang haram gimana lagi? Kenapa? Dia udah terbiasa konsumsi yang haram. Ya, apapun yang bentuknya haram dia terima dalam tubuhnya. Ya, kalau memang itu tidak merugikan dirinya dan orang lain, ya, apa kalau itu dapat mengubah halal sama aneh aja. Karena memang Allah sudah janjikan itu dengan baik. Allah udah kasih tahu, udah wanti-wanti, tugas kita mengingatkan untuk menjaga ya dari rezeki kita yang halal, makanan halal dan sebagainya semua. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jaga kita insyaallah. Jangan sampai anak keturunan kita anak keturunan yang hina, dan sampai keluarga kita jadi hina karena perbuatan kita, imbas dari segala keburukan. Ya Rabb, jaga hati harta kita dari harta yang haram, sucikan, tahirkan, bersihkan. Angkat derajat kita dengan derajat kehalalan thayyiban ma'al afiyah mu'afatan daiman fi dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah berikan kita makanan-makanan yang bisa kita jaga dengan baik. Ya, dalam urusan makanan sehingga doa kita bukan jadi doa yang orang-orang yang tertolak, doa-doa yang orang-orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala karena selalu memakan makanan yang haram. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita, jadi pelajaran buat kita. Jaga diri kita, anfusakum wa ahlikum nar, quduhan nas wal hijar. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Bisa jadi kita di antara manusia tersebut, ya. Alhamdulillah min. Jaga ya, pesan Anda begitu. Anda cuma bisa pesanin aja pada antum semua yang hadir. Nasihat buat diriannya, buat antum juga yang hadir. Jangan jadi orang yang arogan. Ini ucapan arogan ini Anda sepakat banget dalam hidup kita. Jangan jadi orang yang arogan. Itu kuncinya. Ya, arogan itu apa yang dia tidak pernah mau menerima masukan. Nggak mau. Arogannya tinggi. Padahal pengetahuan dia 20%, yang berbicara 80% mungkin lebih berpengalaman. Ya, tapi karena arogan, ini mah begini aja, ini begini aja gitu. Ya, ini sering terjadi. Kebodohan itu timbul karena arogan yang tinggi. Ya, kemiskinan itu timbul karena arogan yang tinggi. Ya kan? Tahu apa ini orang tentang saya? Tahu apa ini orang tentang makanan saya? Halal, saya makan makanan halal. Ini namanya arogan yang tinggi. Ya, jangan sampai kita jadi orang yang arogan. Orang semakin tinggi arogansinya dalam hidup, nyungsep, nggak ada orang yang maju. Kenapa? Dia terlalu batu dengan pendapat dia, sehingga dia merasa dia paling tahu tentang perjalanan diri dia sendiri. Gue yang paling tahu tentang diri gue sendiri. Padahal pengetahuan dia 20%. Orang ada yang 80% lebih pengalaman dari dia. Ketika dikasih masukan dia nggak terima. Gue lebih pro, nggak bisa. Arogan yang tinggi menyebabkan kemiskinan, kehancuran dan sebagainya. Alhamdulillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang arogan. Jadi arogan itu bukan sombong ya. Di sini maknanya itu adalah tidak mau menerima ya kebenaran, tidak tahu mau menerima kebaikan. Ya, ini yang terjadi pada Firaun kan karena arogan. Ana rabbukumul a'la, kata Firaun. Saya ini Tuhan, kata Firaun. Begitu udah mau mati, ya, dibinasakan oleh Allah, apa kata Firaun? Amantu bi rabbil Musa. Kalau begitu saya beriman sama Tuhan Musa. Telat, lu arogan kemarin gitu.
dibilangin batu, nggak dengar apa, ujung-ujungnya nyesel. Orang semua yang menyesal itu karena arogan dalam dirinya. Dikasih tahu dia nggak terima. Ayo sedekah, sedekah bisa bikin berkah. Apa iya? Usah banyak tanya. Ya, apa iya? Mau atau tidak? Jawabannya cuma dua. Mana mungkin, mana bisa. Nah, kalimat-kalimat termasuk semacam itu kan arogan yang tinggi. Kalau ente nggak tahu ya belajar. Ya, tapi jangan membuat asumsi sendiri terhadap atas perintah-perintah Allah. Ya, ini yang terjadi karena arogan yang tinggi. Apa ya cuma makan riba bisa bikin doa nggak dikabul? Berapa banyak orang yang kerja di debt collector pinjol tapi dia doanya dikabul? Kata siapa? Ente ngelihat apa enggak? Ente tahu nggak bentuknya pengkabulan Allah tuh kayak apa? Belum tentu dia dikabul. Bisa jadi doa yang dia minta itu adalah azab buat dia, bukan pengkabulan hajat. Kita nggak tahu. Cuman karena kita nggak tahu, itu terlalu arogan terhadap itu semua. Mana mungkin, mana bisa. Banyak orang-orang yang bejat, orang-orang yang di dunia malam, di diskotik doa, di sholat doa dikabul. Ente berteman, hidup bareng sama dia. Ente hidup di lingkungan mereka. Ya, ente bisa memastikan yang mereka minta itu adalah pengkabulan. Apakah itu semua bisa divalidasi? Tidak bisa. Semua akan datang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ngelihat di diri kita aja sekarang. Ya, kita perbaiki diri kita. Terima, insya Allah jadi telan yang baik-baik. Insya Allah jadi baiknya buat semua. Ya, jadi hikmah buat semuanya. Jadi pelajaran buat semua. Ya, makanya jadi ilmu. Ya, mudah-mudahan kita ikhtiar dengan baik. Kita jalani kehidupan kita dengan baik. Ikhtiar jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya sholat, puasa, zakat dan sebagainya, sedekah. Selebihnya ente mau kerja berangkat pagi, pulang pagi lagi nggak apa-apa. Ya, kejar, nggak ada masalah. Ngaji di waktunya ngaji. Selebihnya ente kejar dengan baik, mencari harta. Tapi jangan sampai itu merusak segalanya. Gara-gara harta jadi kenal perempuan, punya duit dikit, kenal perempuan, punya duit dikit, beli barang-barang yang haram, ya, masuk lagi ke dalam tubuhnya, terdesain lagi dalam tubuhnya, terus terciptakan lagi dalam tubuhnya. Ntar ujung-ujungnya apa? Dia punya masalah, punya kendala, dia merasakan kendalanya tersebut, efeknya dari makanan atau minuman yang haram tersebut, dia rasakan lagi efeknya, kehancurannya. Ya, akhirnya Allah tolong dia lagi nih, Allah tolong dia ulangi lagi perbuatan tersebut, dia makan lagi yang haram, dia kasih lagi minuman yang haram, ada habis-habisnya. Ya, apa yang terjadi? Penyesalan. Azab bila syadid, azab Allah pedih. Yang mudah-mudahan jangan sampai di tengah-tengah kita, insyaallah. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من اهل التقوى والاستقامه، اللهم اجعلنا من اهل التقوى والاستقامه، اللهم احفظنا وانصرنا وفرج عن المسلمين، اللهم ثبتنا بطاعة الله سبحانه وتعالى، اللهم ثبتنا بطاعة الله سبحانه وتعالى، اللهم اهدنا فيمن هديت واهدنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. بركة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نور قلوبنا وثبت أقدامنا، نور قلوبنا نور قلوبنا نور قلوبنا نور قلوبنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي الفاتحة. يا رسول الله